Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Masrifa dari PAI 4B, NIM 202301102454. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI mulai dari bab 6 sampai 7. Pembelajaran melalui media visual menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam dunia pendidikan. Media visual adalah sarana komunikasi melalui gambar, warna, bentuk, dan ruang yang membantu peserta didik lebih mudah memahami dan mengingat materi. Tidak hanya itu, visual juga mampu meningkatkan perhatian, kreativitas, dan semangat belajar siswa di kelas. Ada beberapa istilah penting yang perlu dipahami. Pertama, literasi visual. Literasi visual adalah kemampuan memahami dan menggunakan gambar secara tepat. Kedua, pedagogi visual. Menekankan peran guru dalam membantu siswa memahami makna dari gambar atau visual yang ditampilkan. Ketiga, kecerdasan visual spesial. Menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengenali bentuk dan warna dengan baik. Terakhir, ada gaya belajar visual, yaitu cenderung seseorang yang lebih nyaman belajar menggunakan gambar daripada teks. Jenis media visual sangat beragam, salah satunya visual cetak, seperti gambar, grafik, poster, foto, dan kartun yang bisa dibuat secara manual maupun digital. Selain itu, ada visual pajangan seperti papan tulis, papan pengumuman, proyektor OHP, dan LCD proyektor yang sering dijumpai di kelas-kelas. Ada juga objek nyata atau model seperti realia atau bentuk asli dan model tiruan, misalnya globe atau anatomi tubuh, yang dapat membantu siswa memahami bentuk aslinya secara langsung. Untuk menunjang media visual, tersedia juga berbagai perangkat lunak seperti online, ada Mindmister, Bubble.us, dan TeacherTube yang mendukung pembuatan materi visual kolaboratif. Sedangkan secara offline, guru dapat menggunakan PowerPoint, Photoshop, dan aplikasi inspirasi untuk merancang materi ajar yang lebih menarik. Kesimpulan, media visual sangat membantu proses belajar karena lebih menarik, mudah diingat, dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Dengan beragam pilihan media dan perangkat, guru dapat memilih metode mana yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi pembelajaran. Di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut dengan TIK sangat penting dalam dunia pendidikan. TIK membantu membuat pembelajaran jadi lebih cepat, fleksibel, dan menarik. Penggunaan TIK dalam pendidikan di Indonesia sudah memiliki dasar hukum, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi bukan sekedar tambahan, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan kita. Secara teori, pembelajaran berbasis TIK tetap memungkinkan interaksi sosial antara guru dan siswa. Meski dilakukan secara daring, namun karena tidak ada ekspresi wajah atau bahasa tubuh, komunikasi digital tetap memiliki keterbatasan. Maka, guru perlu kreatif dalam menyampaikan materi agar tetap terasa dekat dan interaktif. Dalam penggunaan teknologi, setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat menerima, ada juga yang lambat karena berbagai kendala. Oleh karena itu, penerapan TIK harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi sekolah, guru, dan siswa. TIK memiliki peran besar seperti e-learning
sumber belajar digital, dan media kolaboratif seperti Google Docs dan podcast edukatif. Manfaatnya ada banyak ya tentunya. Pembelajaran jadi lebih aktif, akses pendidikan merata sampai ke daerah terpencil, dan sistem bisa belajar mandiri dengan cara yang lebih menarik. Namun tantangannya tetap ada, mulai dari keterbatasan internet dan perangkat, sampai guru yang belum siap mengelola pembelajaran digital. Konten juga kadang tidak sesuai dengan budaya dan kurikulum. Untuk itu, strategi yang bisa dilakukan antara lain menggunakan media sosial sebagai alat edukasi. Menggunakan media sosial sebagai alat edukasi, menghormati budaya lokal, dan memperbarui metode belajar sesuai perkembangan zaman. Dengan strategi yang tepat dan dukungan semua pihak, integrasi TIK bisa menjadi pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan siap menghadapi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Afifah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang sebelumnya dengan materi yang berjudul mengintegrasikan media sosial untuk mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Integritas teknologi. Pengertian integritas teknologi adalah integritas teknologi dalam pendidikan berarti memanfaatkan berbagai alat dan perangkat teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar. Tujuannya adalah agar siswa dapat menerapkan keterampilan komputer dan teknologi secara langsung dalam pembelajaran serta pemecahan masalah sehari-hari. Dengan kata lain, teknologi digunakan bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting dari proses pembelajaran. Media sosial. Pengertian media sosial adalah platform digital yang memungkinkan menggunakannya untuk terhubung dengan berbagai media sosial. Pengertian media sosial adalah platform digital yang memungkinkan media sosial. Media sosial. Pengertian media sosial ialah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk terhubung, berbagi, dan berkolaborasi secara online. Contoh media sosial yang sering digunakan dalam pendidikan antara lain Facebook, Wiki, YouTube, blog, Twitter, LinkedIn, SlideShare, MySpace, dan Flickr. Pembelajaran berpusat pada siswa atau SCI. SCI adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar, bukan materi pelajaran. Berawal dari teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pembelajaran adalah proses aktif dari dalam diri siswa. Guru berperan sebagai fasilitator, membantu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. SCI dikembangkan melalui proses penelitian dan pengembangan atau R&D yang sistematis, biasanya meliputi 3 tahap utama, yaitu penelitian pendahuluan, 2, desain dan pengembangan, dan validasi dan evaluasi. Mekanisme integrasi media sosial. Bagian ini membahas bagaimana media sosial digunakan dalam pembelajaran. Penjelasan difokuskan pada praktik nyata di lapangan. Media sosial digunakan dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta antar mahasiswa. Jenis media sosial yang digunakan beragam, seperti weblog, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Namun, menggunakan media sosial ini masih belum terstruktur dan lebih banyak didasarkan pada kemudahan akses. Oleh karena itu, disarankan adanya mekanisme terstruktur yang meliputi analisis tugas, pemilihan media sosial yang sesuai, penggunaan materi yang relevan, serta evaluasi dan revisi yang berkelanjutan. Integrasi media sosial untuk mendukung pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Integrasi media sosial dalam pembelajaran berpusat pada mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen, memfasilitasi diskusi dan berbagi sumber belajar, meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran, mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal. Dengan integrasi media sosial, mahasiswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran dan dosen dapat lebih efektif dalam memfasilitasi pembelajaran.
Keterterimaan media sosial, integrasi media sosial. Ya apa sih? Keterterimaan model integrasi media sosial. Keterterimaan model integrasi media sosial. Keterterimaan model integrasi media sosial dalam pembelajaran bergantung pada beberapa faktor seperti kemudahan pengguna, kegunaan yang disarankan, dukungan infrastruktur teknologi, sikap dan persepsi mahasiswa dan dosen. Model integrasi media sosial yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi pengguna, serta menyediakan dukungan yang memadai untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Kesimpulannya, integrasi teknologi, media sosial, dan pembelajaran berpusat pada siswa dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan meningkatkan keterlibatan siswa dengan memahami mekanisme integrasi media sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterterimaannya. Pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Selanjutnya, blended learning atau panduan pembelajaran tatap muka dan online. Apa sih blended learning itu? Blended learning adalah model pembelajaran yang menggabungkan tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring atau online, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih fleksibel dan efektif. Komponen-komponen blended learning antara lain 1. Perencanaan 2. Tujuan dan materi 3. Strategi penyampaian dan 4. Evaluasi. Tujuan blended learning sendiri adalah untuk memberikan fleksibilitas, efektivitas, dan berkelanjutan proses belajar dengan menyesuaikan metode pengajaran terhadap kebutuhan serta gaya belajar siswa melalui pemanfaatan teknologi dan pembelajaran mandiri. Model blended learning, face-to-face, driver, flex, rotation, dan online lab. Teknologi yang biasanya digunakan, kelas online seperti Zoom, Classroom, dan Google Meet. Komunikasi informasi, yaitu WhatsApp dan Telegram. Belajar mandiri dari video YouTube, evaluasi interaktif dari quizzes. Kelebihan dari blended learning yaitu bisa memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai ritme mereka. Guru dan siswa tetap dapat berkomunikasi di luar kelas. Materi dan evaluasi bisa diberikan secara digital. Metode ini membuat pembelajaran lebih fleksibel, interaktif, dan modern. Kekurangan blended learning ialah, meskipun memiliki banyak keunggulan, blended learning juga menghadapi beberapa kendala. Tidak semua siswa memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet yang stabil. Perbedaan fasilitas ini dapat menimbulkan kesenjangan pembelajaran. Selain itu, tidak semua guru dan siswa memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Tanpa strategi pembelajaran yang tepat, metode ini bisa menjadi tidak efektif dan justru membingungkan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi dan komunikasi. Pengertian PJJ yaitu metode belajar di mana guru dan siswa tidak berada di tempat yang sama, tetapi terhubung melalui teknologi seperti internet, video konferensi, dan platform digital. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, yaitu segala bentuk teknologi yang digunakan untuk mengakses, mengelola, dan menyimpan dan menyampaikan informasi secara cepat dan efisien. PJJ dan TIK, hasil penggabungan. 1. Pembelajaran bisa diakses di mana saja. 2. Waktu belajar lebih fleksibel. 3. Komunikasi dua arah, seperti memakai Zoom atau Google Meet. 4. Siswa aktif dan mandiri, seperti menggunakan aplikasi Google Classroom atau e-book. Model komunikasi, tatap muka, online, dan blended learning. Teknologi yang biasanya digunakan yaitu Zoom, Classroom, Google Meet, dan YouTube. Strategi media pembelajaran. 1. PowerPoint interaktif. Tidak hanya teks dan gambar, tetapi juga animasi, audio, dan video. Membantu menyampaikan materi dengan visualisasi yang menarik. Contoh
Cocok untuk presentasi materi inti secara bertahap dan visual. 2. Video edukatif. Media yang menggabungkan gambar, bergerak, dan suara. Lebih menarik untuk menjelaskan proses praktik dan simulasi. Cocok untuk demonstrasi seperti tata cara beribadah. 3. Blog dan website. 3. Blog dan website edukasi. Tempat mengumpulkan semua materi, tugas, dan forum diskusi. Memungkinkan pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Bisa disisipi fitur komentar, download materi, dan kuis online. Kesimpulannya, PJJ berbasis TIK memungkinkan proses belajar yang fleksibel, mudah diakses, dan interaktif melalui platform seperti Google, Classroom, dan Zoom. Keberhasilan bergantung pada infrastruktur, kompetensi digital, dan dukungan intuisi. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu dikembangkan media pembelajaran seperti PowerPoint interaktif, audio, video, dan blog yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terima kasih.